Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Mirza. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang necrotizing enterocolitis. Jadi, saya ambil ya, ini dari salah satu departemen oh, rumah sakit anak di Los Angeles. Jadi, necrotizing enterocolitis itu adalah suatu penyakit yang mempengaruhi kebanyakan ya usus pada bayi-bayi yang prematur. Jadi dinding pada usus bayi itu sendiri itu terkena bakteri yang bisa menyebabkan infeksi lokal, infeksi daerah itu sendiri, dan adanya tanda-tanda radang yang bisa menyebabkan kehancuran pada dinding usus. Nah, kehancuran atau kerusakan pada dinding usus itu sendiri bisa menyebabkan perforasi pada usus dan adanya kotoran-kotoran yang bisa masuk ke dalam perut pada bayi itu sendiri, yang bisa menyebabkan infeksi hingga meninggal. Nah, apa aja penyebabnya dan faktor resikonya? Jadi, kebanyakan necrotizing enterocolitis itu kan biasanya dia akan memberikan efek pada satu dari 2.000 sampai 4.000 kelahiran, atau hanya 1%, bahkan 5% pada bayi-bayi yang ada di NICU. Penyakit ini tuh 10% lah pada bayi yang prematur, tapi ini termasuk kelainan yang sangat jarang pada bayi yang cukup bulan. Meskipun penyebab dari bayi yang necrotizing enterocolitis ini belum jelas diketahui, tapi banyak teori sih yang mengatakan bahwa dari penyakit ini tuh menjadi penyebab atau mempengaruhi pada bayi-bayi yang prematur gitu. Nah, apa yang perlu kita perhatikan pada bayi-bayi ini, karena bayi-bayi ini tuh paru-parunya masih belum matang, kemudian ususnya juga belum matang, jadi ada penurunan uh, pemberian oksigen gitu pada usus, sehingga paru-paru juga, karena paru-paru itu tidak memberikan secara baik pemberian oksigennya, sehingga dinding dari usus halus itu sendiri menjadi rusak. Nah, hal ini yang menyebabkan bakteri yang harusnya itu normal ada, hingga dia tuh akan masuk ke dalam usus dan merusak dinding usus sehingga menyebabkan infeksi dan bahkan menyebabkan adanya pecah sampai perforasi pada usus itu sendiri. Ini ada contoh ya. Nah, ini ada bayi ya. Ini perutnya memerah kayak gitu. Ada contoh lain ya nanti. Nah, ini juga contoh-contoh bayi-bayi yang mengalami penyakit ini. Ini juga merah, terus besar kayak gitu. Ini juga ya, merah, besar, kayak kembung kayak gitu. Bukan kembung, jadi kayak membesar. Ini emang kembung juga sih. Nah, terus apa aja tuh? Jadi biasanya kan dia terjadi pada bayi yang dalam kelahiran pertama prematurnya itu baru usia 2 minggu gitu, bahkan sampai 3 minggu, dan dia diberikan susu formula. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa bayi itu kan mungkin belum belum bisa mentoleransi pemberian susu formula itu. Jadi menyebabkan perutnya jadi membesar atau mengembung, kemudian muntah-muntah yang warnanya hijau, bahkan bayinya itu kadang keluar kotorannya, ada darahnya. Nah, ini karena ada infeksi di bagian usus itu sendiri. Nah, jika kita tidak mengenali sejak awal, nanti ini akan berkembang menjadi lebih parah lagi. Jadi ada gangguan nafasnya, terus dia juga ada gangguan pada denyut jantungnya gitu. Selain itu juga perutnya yang tadi itu merah, kemudian nyeri gitu.
kemudian mencret, kemudian lemes, bahkan sampai shock. Itu penurunan tensinya, nih kan merah, nyeri ya, shock. Ini kalau ada gambar ya, ini jadi perutnya ini kayak ada udara-udara, bubble-bubble ya, udara-udara di banyak, ini juga ada banyak. Jadi yang perlu kita perhatikan biasanya kita tuh perlu memeriksa X-ray perutnya, yaitu rongsen perutnya itu di sini ada gas atau ada udara di dinding usus, atau pemeriksaan lain juga, bahkan sampai ada udara di vena yang menuju ke liver, atau udara di luar dari perut juga ada tadi ya, yang ada di gambar ini kan banyak sekali. Nah ini ada gambar-gambarnya ya, udara-udara kayak gitu. Nah, dari ronsen sudah. Kemudian untuk pemeriksaan darahnya itu jumlah trombositnya itu turun. Jadi padahal yang normalnya itu dia bisa untuk pembekuan darah, untuk mencegah perdarahan. Selain itu juga sel darah putihnya juga menurun, yang harusnya dia itu secara normal bisa menyerang bakteri. Nah, ini salah satu resiko banget ini untuk bayi yang necrotizing enterocolitis ini, menyebabkan perdarahan dan infeksi yang serius, sistemik lagi. Nah, untuk apa aja yang perlu kita berikan, ya terutama untuk dokter-dokter, ya. Ini yang penting adalah memberikan obat-obatan, bahkan tanpa perlu dilakukan pembedahan gitu. Cuman kita juga memberikan edukasi juga. Jadi untuk berhenti memberikan makan, kita juga memberikan, isinya ada selang gitu yang dimasukkan dari mulut sampai ke perut gitu ya, untuk mengurangi adanya cairan sama gas yang ada di dalam perut dan juga di usus gitu. Kita juga memberikan infus sama antibiotik. Terus kita juga eh, secara serial itu kita melakukan pemeriksaan rongsen. Ini nih, ini ada contoh, ini ada apa, gas, ada udara-udara gitu di dalam ususnya bayi. Ini juga ususnya itu mengalami kerusakan, atau istilahnya kayak bahasa kita namanya nekrosis gitu. Ya, untuk bayi-bayi yang seperti ini itu tanda-tandanya kan memang kadang juga belum nampak, tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa jika memang sudah sangat memberat, ada keluhannya tadi kayak memerah, perutnya membesar. Nah, yang perlu kita perhatikan juga mungkin ini kalau terus-menerus bisa menjadi perforasi yang perlu kita bedahan gitu. Waktu untuk bedah juga sangat penting gitu. Prognosisnya seperti apa? Bahkan jaringan-jaringan yang sudah mati atau kemudian sampai perforasi itu juga sangat penting, apalagi sampai ruptur gitu. Nah, secara umum memang bayi itu tampak sakit, jadi tuh dia kayak shock, kayak kayak nampak eh, kurang sadar, ya, nggak sadar. Jadi kan apalagi sampai kotoran-kotorannya itu sampai masuk ke dalam perut. Jadi ini perlu dilakukan eh, pengeluaran bagian usus itu ke perut. Nih namanya ostomi. Ostomi itu seperti ini. Nah, dilakukan ini ostomi. Jadi untuk, karena kan tadi pas waktu perforasi atau sampai nekrosis kayak gitu, jadi ususnya itu dipotong gitu kan. Nah, sambil menunggu recovery atau perbaikan, ya kita memberikan ini, ostomi ini. Selama berapa lama ya? Ini sampai 6 sampai 8 minggu. Setelah itu nanti dilakukan operasi lagi untuk mengupayakan bisa keluar lewat ke anus lagi. Kayak gitu. Untuk hal seperti ini kebanyakan memang bayi-bayi dengan necrotizing enterocolitis itu bisa secara keseluruhan membaik, tapi ada juga yang sampai memberikan keluhan, beri gangguan makan dan sebagainya, hingga perlu dilakukan operasi kembali karena terjadi apa itu namanya, perlengketan dan sebagainya. Kembali lagi
gangguan pengeluaran usus misalkan terjadi lagi. Jadi emang kayak gini nggak hanya satu kali tapi butuh pemeriksaan lebih lanjut lagi gitu untuk selanjutnya. Untuk harapannya sih dari kami ini adalah kita harus bisa istilahnya mengetahui awal tanda ini bayi ini ada gangguan gitu di bagian perutnya. Kita segera periksakan sebagai orang tua. Apalagi lagi bayi-bayi yang prematur. Terus kita juga berharap ada peneliti-peneliti lain yang bisa memberikan pengobatan kayak probiotik itu untuk bayi-bayi yang necrotizing enterocolitis, kemudian juga eh, bagian-bagian lain karena kan memang ada yang mengatakan bahwa net, enterocolitis itu sangat berhubungan sekali dengan nitrik oksid yang produksi jumlahnya itu sangat banyak. Jadi bagaimana caranya untuk memblokir supaya jumlah nitrik oksid ini juga tidak meningkat kayak gitu. Cukup itu aja sih. Semoga mungkin buat kalian agak asing gitu dengan perut bayi seperti ya karena ada beberapa bayi yang mengalami hal sepertinya perlu kita waspadai gitu. Terima kasih, semoga ilmu ini bermanfaat ya.